Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatnya yang tidak mungkin bisa dihitung, apalagi nikmat iman dan Islam ini, nikmat hidayah, sehingga kita pada saat ini bisa hadir dalam pertemuan seperti ini, dalam majlis seperti ini. Yang dikatakan ini majlis pertemuan seperti ini adalah majlis yang dihadiri oleh malaikat, pertemuan yang dibangga-banggakan oleh Allah SWT. Walaupun sangat sederhana, namun sebaliknya apabila ada pertemuan, ada majelis, sekalipun di tempat yang sangat mewah, dihadiri oleh orang-orang besar, semua serba canggih, serba mewah, namun mereka tidak buat seperti kita, artinya saling mengingatkan, mempelajari agama ini kan, berzikir, berselawat, membaca Quran, mempelajarinya. Maka pertemuan seperti itu, sehebat apapun, di hotel bintang 7 sekalipun, itu nanti pada hari kiamat akan mendatangkan penyesalan yang luar biasa pada hari kiamat. Adapun kita ini alhamdulillah sih, ada mafhum hadis mengatakan majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah seperti kita sekarang ini di Masjid Baitur Rahim, kemudian mereka membaca Al-Quran. Tadi kita baca Fatihah, baca tahlil apa kan, Quran. Kemudian mereka sama-sama mempelajarinya, mempelajari ilmu agama, kecuali illa nazarat alaihim sakinah, Allah akan turunkan ke atas mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan cucuri rahmatnya. Kemudian wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah sebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Allah sebut nama kita, si fulana, si fulan, si hadir di majlis tersebut. Kalau Allah sebut nama kita, berarti Allah rahmati orang tersebut, Allah selamatkan dia dari nerakanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Di dalam bab hadis yang lain dikatakan, jadi para malaikat ini malaikat makhluk Allah yang terbanyak. Para malaikat ini, ibu-ibu sekalian, ini kita nih, setiap orang kita yang mendampingi kita bukan 1-2 malaikat, banyak malaikat. Nah, di antaranya malaikat yang mencatat amal baik kita 1.
Malaikat mencatat amal buruk, satu. Udah dua tuh. Malaikat yang menjaga kita, setiap manusia dari tersandung, terjatuh, itu malaikat lagi yang jaga, satu malaikat lagi. Kemudian malaikat yang menjaga kita dari gangguan makhluk halus yang lainnya, ada lagi malaikat. Banyak tuh. Malaikat yang Allah tugaskan mencatat daun-daun yang berguguran, lain lagi. Banyak sekali malaikat. Cuma yang wajib diketahui yang 10 macam dengan tugasnya. Nah, ada lagi malaikat yang sengaja Allah ciptakan, malaikat yang mencari majelis-majelis seperti ini, seperti kita ini nih. Malaikat sayyahin namanya. Malaikat sayyahin, dia bertebaran mencari di mana ada pertemuan majelis seperti ini, majelis taklim, majelis zikir. Nah, di situ mereka bertumpuk-tumpuk menaungi mereka sampai ke langit sana. Allahu Akbar. Seraya mendoakan orang yang ada di dalamnya dengan doa kebaikan baik dunia maupun akhirat, didoakan oleh malaikat. Nah, doa malaikat tidak ditolak. Makanya kita cari apa? Bagaimana caranya supaya malaikat mendoakan kita? Karena doa malaikat tidak ditolak. Nah, di antaranya kita menghadiri majelis seperti ini, dapat doa malaikat. Kita mendoakan orang secara diam-diam. Nah, kita dapat doa malaikat. Misalnya orang mendoakan orang lain, ya Allah, berilah si fulan itu mudahkan segala urusannya. Dia ada hajat, mudahkan ya Allah. Nah, itu kan. Nah, ada malaikat yang mengaminkan doanya. Seraya malaikat itu mendoakan dia juga. Semoga engkau juga mendapatkan apa yang kau pinta buat orang lain itu. Nah, makanya katanya kalau kita melihat seorang ulama, seorang kiai, seorang habib, seorang kiai, dia punya pesantren, banyak ngarang kitab, dibaca di mana-mana kitabnya, diamalkan orang, ya. Sedangkan kita orang biasa aja, tidak punya apa-apa, tidak punya pesantren. Bagaimana supaya kita mendapatkan pahala seperti dia? Nah, caranya doakan dia. Doakan bagaimana? Ya Allah, terimalah dari kiaian ya Allah, ulamaanu ya Allah, kiaianu kita sebutkan namanya, terimalah semua perjuangannya, semua dakwanya, semua jasanya terhadap agamamu ini. Nah, dikatakan dia dapat pahala seperti kiai tersebut, seperti ulama tersebut, seperti habib tersebut. Karena apa? Karena alasannya itu tadi, setiap orang yang berdoa seperti ini, diam-diam mendoakan orang lain, Allah utus malaikat di samping kanannya mendoakan, mengaminkan doanya. Seraya malaikat itu mendoakan dia lagi, semoga engkau juga mendapatkan apa yang kau pintakan buat orang tersebut. Nah, dia minta kita di amalannya semuanya diterima Allah kan, sama seperti itu tuh. Jadi betapa mudahnya kita mendapatkan pahala ulama besar, ya, dengan cara berdoa seperti itu. Sebagaimana seperti dalam hadis Nabi, siapa yang membaca doa ini? Siapa yang membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Siapa yang membaca doa ini luar biasa doa. Itu seperti tadi kita mendoakan
jasa seorang kiai ulama besar, habib besar misalnya, kita doakan supaya amalnya diterima Allah, kita mendapat pahala seperti dia. Nah, ini kita baca doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya kita minta berdoa untuk ampunan seluruh orang muslim, yang laki, yang perempuan, yang hidup maupun yang mati. Di dalam hadis dikatakan fadilatnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang mukmin laki dan mukmin perempuan, mukmin dan mukminah, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi siapa yang baca doa Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sebanyak orang muslim dan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun yang mati. Allah Akbar, berapa banyak jumlahnya itu? Berapa miliar orang mukmin? Nah, gara-gara kita mendoakan seperti itu. Nah, maka jangan kita lewatkan doa seperti itu. Jadi kita termasuk ini, kita menghadiri seperti ini walaupun hujan, cobaannya tidak sedikit ya. Hujan-hujan gini, ibu masih sanggup untuk hadir ya seperti ini. Hanya segini aja tuh, segelintir ini. Yang lainnya lebih baik. Iya. Ada yang lebih mengutamakan enak masak-masak di jam seperti ini. Jadi alhamdulillah nikmat hidayat yang sangat besar, yang wajib kita syukuri. Kita syukuri itu. Nikmat hidayat ini kan. Ibu-ibu sekalian, di Masjid Nabawi itu yang umroh, apalagi di sini banyak ibu-ibu yang umroh berkali-kali ya. Itu di Masjid Nabawi ada pintu-pintu yang bersejarah tuh. Ada yang namanya pintu Jibril. Pintu yang bersejarah, pintu Jibril, pintu Nisa, pintu perempuan, Babun Nisa. Kemudian bab Jibril, sebelah kirinya tuh bab Jibril, pintu Jibril. Jadi dinamakan pintu itu dengan pintu Jibril karena tempat Nabi dan sahabat-sahabatnya bertemu dengan malaikat Jibril di situ. Malaikat Jibril mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi, artinya kepada kita semua, langsung malaikat Jibril mengajarkannya di tempat itu. Maka di tempat itu dibuat pintu, namanya pintu Jibril. Pintu Jibril. Jadi jamaah masuk dari Babus Salam, masuk untuk salam kepada Nabi. Keluarnya pintu Baqi karena menghadap ke Baqi, kuburan Baqi. Nah, sebelah pintu Baqi itu sebelah kanannya ada pintu Jibril. Pintu Jibril, pintu malaikat Jibril, karena disitulah malaikat Jibril mengajarkan agama kepada sahabat-sahabat Nabi. Hadis Jibril, makanya hadisnya kita baca sekarang. Hadis yang kedua, Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama sudah dibaca, yang belum kita ini supaya semuanya terupload nanti di channel kita ya. Nah, Nabi bertemu dengan malaikat Jibril hanya yang bentuk aslinya, bertemu dengan malaikat Jibril hanya 2 kali dalam bentuk aslinya, hanya 2 kali. Selebihnya Nabi bertemu malaikat Jibril berbentuk manusia, yang laki-laki, yang tampan, yang pakaian serba putih bersih. Seperti itu semuanya. Seperti di Gua Hira, Iqra, bacalah kan. Laki-laki. Nah, termasuk yang di pintu Jibril itu. Yang aslinya hanya 2 kali. Ketika beliau turun dari Gua Hira, Jannatul Iqra itu turun sampai di bawah.
Nabi menuju ke rumahnya ketakutan, barusan melihat malaikat Jibril yang bawa kitab Iqra, bacalah. Nabi takut pertama kali, tiba-tiba ada orang tuh, malaikat Jibril, Iqra, bacalah itu kan. Akhirnya setelah kejadian itu Nabi turun, berlari menuju ke rumahnya. Nah, sampai di bawah, di tengah beliau lari-lari kecil, ada suara dari atas yang menyuruh Nabi, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." 3 kali. "Ya Muhammad, anta Rasul, ya Muhammad, engkau adalah pesuruh Allah dan saya adalah malaikat Jibril." Akhirnya Nabi melihat ke atas, ke arah suara itu. Nabi baru nampak malaikat Jibril yang sebenarnya tuh. Makanya Nabi kata malaikat Jibril dia mempunyai 600 sayap. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Yang mana satu sayapnya memenuhi jagat raya ini. Satu sayapnya memenuhi jagat raya ini. 600 sayapnya. Nah itu satu ketika Nabi turun dari Gua Hira melihat bentuk malaikat Jibril yang sebenarnya tuh. Nah yang kedua ketika Mi'raj di langit ketujuh sana di Sidratul Muntaha, Nabi melihat malaikat Jibril di alam yang maha luasnya di sana seperti burung kecil, seperti burung kayak burung gereja begitu terbang, kecil sekali di alam yang maha luasnya sana. Padahal malaikat Jibril dia mempunyai 600 sayap, yang satu sayapnya memenuhi jagat raya ini. Di alam sana ketika Mi'raj di langit ketujuh sana, Nabi melihat malaikat Jibril kecil sekali di alam yang maha luasnya. Jadi luar biasa. Itu 2 kali. Nah selebihnya berbentuk manusia, laki-laki yang serba putih, pakaian putih, yang tampan. Nah termasuk yang di bab Jibril itu, Masjid Nabawi, pintu Jibril. Nah, nanti kalau ke sana sekalian ke Raudhah lihat ke pintu Jibril. Tempat Nabi dan sahabatnya didatangi malaikat Jibril berupa seorang laki-laki yang ganteng, yang pakainya serba putih bersih. Nah ini kita bacakan hadisnya, namanya hadis Jibril, tempat itu di pintu Jibril itu. Kemudian pintu Jibril nanti kita bacakan hadisnya, ambil berkah. Kemudian ibu-ibu yang umroh ziarah ke sana kemari dia gedung-gedung tinggi di sana, ada jam itu, ada jam gadang jam gadang yang paling gadang di sana, jam itu yang menara yang paling tinggi. Banyak orang-orang yang tinggal di hotel situ, dia langsung lihat bawah Ka'bah tuh, akhirnya membuat dia malas untuk ke Masjidil Haram. Dia sholat buka hordingnya aja tuh, sholat di situ. Suara imam di telinganya tuh, bisa di kamarnya tuh bisa disetel mau kencang mau pelan kan. Akhirnya jadi buat main ini sendiri. Buat hukum sendiri karena terlampau ini tadi akibat dunia kemewahan. Di hotel itu bayarnya enggak tanggung-tanggung, mahal luar biasa. Jadi dia betah di kamar menikmati hotel. Akhirnya udah sholat jamaah di situ aja tuh. Kemudian pencakar langit. Dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, "Idza ra'aita Makkah bu'ijat kal-dhaim." Kalau kalian menyaksikan di Mekah nanti, di Mekah itu sudah banyak
apa tunnel nafak itu terowongan. Jadi kita waktu di sana yang haji yang umrah tuh semuanya bukit-bukit, ada jalan, ada terowongan. Ada terowongan ya. Artinya bukit itu dia bor, dia bikin jalan. Dibolongin bukit-bukit, gunung-gunung tuh. Nah, itu dalam hadis tadi Nabi katakan kalau sudah terjadi seperti ini, banyak dibor gunung-gunung, tanah banyak dilobangin, dibolongin, dibuat jalan, dibuat pencakar langit, macam-macam lah. Nah, ini Nabi kata kalian perhatikan bahwasanya kalau ini sudah muncul berarti kiamat sudah dekat. Nah, jadi kita ke Mekah itu umrah itu semua kita lihat pencakar langit itu, hotel-hotel mewah, ini tanda kiamat. Jadi bukti kebenaran hadis ini terasa banget. Jadi jangan kalau ke sana cuma lihat wah hebat sekali jam tertinggi terbesar di dunia di depan Ka'bah tuh. Kita cuma kagum menikmati seperti itu ya. Kadang-kadang di Ka'bah pun orang lihat begitu. Ka'bah hilang seolah-olah wibawanya tuh. Gara-gara dibangun hotel-hotel mewah di sekitarnya itu kan. Nah, itulah tanda kiamat. Jadi apabila kita ke sana melihat terowongan jalan semuanya, terowongan semua tuh. Gunung-gunung diratakan, dibikin hotel-hotel mewah, itu tanda kata Nabi berarti udah dekat. Tanda dekatnya hari kiamat. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun sadidu bayadis siyabi sadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya, sampai akhirnya ya. Kita ambil berkah baca hadis. Jadi hadis kedua dari Arba'in Nawawi dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab, sahabat yang termulia setelah Abu Bakar. Jadi sahabat Nabi, jadi peringkat kedudukan derajat tidak ada yang sama tuh. Yang termulia Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian yang 10 yang dijamin surga itu, kemudian yang lain-lain nabi-nabi begitu juga, Nabi Muhammad yang paling mulia. Setelah itu yang ulul azmi itu ada ininya, memang ada peringkat. Pernah Nabi mengatakan sekiranya imannya Umar ibn Khattab ditimbang dengan iman semua manusia, masih beratan iman Umar ibn Khattab. Namun sekiranya iman Ibn Khattab ditambah iman seluruh manusia,
ditimbang dengan iman Abu Bakar lebih berat, lebih hebat. Makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya yang sangat membenarkan. Ketika Mi'raj, Nabi pulang dari langit, dia berkata kepada, ngasih tahu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya cerita sama orang-orang Quraisy, semalam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi mereka tidak percaya. Mereka mencemooh, mengejekku, menganggapku orang gila. Mereka tidak percaya. Akhirnya kata Abu Bakar, kalau saya ya Rasulullah, sekiranya semalaman itu engkau diberangkatkan Allah ke langit ketujuh sana, saya percaya. Nabi belum cerita sama dia sampai ke langit, baru sampai ke itu saja, ke Masjidil Aqsa saja. Tapi Abu Bakar imannya sudah melebih. Jadi ada ya. Alhamdulillah. Makanya Nabi kasih gelar Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar, gelarnya apa Umar? Gelar Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Al-Faruq artinya yang membedakan, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Umar, karena Umar sangat tegas. Umar terus ya. Jadi Al-Faruq artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi waktu Umar masuk Islam, mudah, kita dakwah terang-terangan, ibadah terang-terangan, tidak usah takut. Hanya orang gara-gara Umar masuk Islam, orang Islam jadi berani, mereka terang-terangan berdakwah, beribadah, menyembah Allah, tawaf di Ka'bah. Umar, karena ketegasan Umar, karena keberanian Umar. Makanya waktu dia, yang lain waktu hijrah itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, takut sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi Umar ketika akan hijrah, dia teriak tuh, dia tantangin orang-orang Mekah, kalian keluar, kalian kemari. Umar, saksikan Umar mau hijrah ke Madinah, silakan halangi Umar. Yang ingin istri-istrinya jadi janda, silakan halangi saya. Tidak ada yang berani menghalangi Umar. Memang orangnya luar biasa, berani luar biasa, besar tinggi, perawakannya. Dia kalau naik kuda kakinya ngelengser ke tanah, saking besarnya Umar. Kalau jalan tuh orang rame, cuma Umar aja yang kelihatan, yang lainnya tidak kelihatan. Kepala Umar kelihatan. Sangat tegas dalam agama ini. Tidak sanggup, tidak rela, tidak bisa diam dia kalau melihat kemungkaran. Walaupun nyawa taruhannya. Umar. Makanya dia gelarnya Al-Faruq. Bahkan orang yang seperti ini bukan manusia aja yang takut sama dia. Bukan orang kafir saja, setan pun takut sama Umar. Setan takut.
Pernah ya ceritanya Nabi berkata bahwasanya Umar ini ditakuti oleh setan. Satu hari Nabi di rumahnya, ibu-ibu rame di hadapan Nabi, yang bertanya, yang ngobrol, yang macam-macam lah ibu-ibu ya, suka rame gitu, suka rame, manja sama Nabi, manja. Jadi itulah suara jadi rame, hiruk pikuk kan. Nabi kadang-kadang mau melarang, tidak enak, gitu kan. Akhirnya Allah tegur, kadang-kadang Allah tegur tuh. Misalnya sahabat-sahabat yang bebas masuk ke rumah Nabi kan. Waktu ini akhirnya Al-Quran yang menegur mereka. Jangan, kalau masuk ke rumah Nabi kamu izin dulu. Kalau diizinin baru masuk. Kalau Nabi ngajak minum makan jangan lama-lama. Quran itu yang ngasih itu. Karena yang seperti itu mengganggu beliau. Tapi dia mau ngasih tahu, malu, tidak enak, segan. Tapi Allah la yastahi minal haq. Namun Allah tidak malu dengan hak yang hak. Allah tegur langsung. Nah, jadi suatu kejadian ibu-ibu rame, akhirnya di luar ada yang memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Izinkan saya masuk ya Rasulullah. Akhirnya Nabi jawab salamnya. Ibu-ibu tahu nih, kenal suara yang ngasih salam, suara Umar. Lari semua, kabur semua tuh, ngumpet ke balik-balik tembok, balik-balik tabir kan. Karena Umar mau masuk, ketakutan, ibu-ibu ketakutan. Ya mungkin takut diomelin, takut apa kan. Akhirnya Umar, silakan Umar masuk. Umar berada di hadapan Nabi. Nabi melihat Umar tersenyum-senyum aja deh. Karena barusan kejadian membuat hati Nabi jadi geli gitu. Ibu-ibu pada kabur semua tuh. Hanya Umar tanya, adhakallah sinnak ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan, kalau bahasa kasarnya, bahasa kita memang susah untuk diterjemahkan bahasa Arab. Nah, bahasa kitanya ketika kira-kira ginilah, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Kenapa engkau menertawakanku ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, wahai Umar, baru saja ramai di sini ibu-ibu, para perempuan yang ngobrol, yang bertanya sesuatu kepadaku, sehingga suara mereka ramai di sini kan. Tatkala mereka mendengar suaramu memberi salam, semuanya kabur semua, lari semua ketakutan. Itulah jadi saya jadi geli hati, kata Nabi. Akhirnya dijawab oleh Umar, demi Allah ya Rasulullah, seharusnya engkau lah yang lebih ditakuti oleh mereka daripadaku. Demi Allah ya Rasulullah, seharusnya engkau lah yang lebih disegani, lebih ditakuti daripada aku, kata Umar. Umar tahu nih perempuan masih sekitar situ, ngumpet di balik-balik tembok, masih tahu Umar, masih ada mereka sekitar situ. Akhirnya Umar berteriak, dia tujukan kepada para perempuan. Wahai para perempuan, kata Umar, wahai para perempuan yang menjadi musuh bagi hawa nafsunya sendiri, gitu kan? Limadza takhabnani wa la takhabna Rasulullah? Kenapa kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah? Kenapa kalian lebih takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah? Itu perempuan tadi macam ada yang ngatur. Dia menjawab secara serentak bersamaan, benar katanya.
benar kami lebih takut kepada engkau karena engkau lebih galak dari Rasulullah. Akhirnya Nabi ketawa lagi. Dia ketawa lagi mendengar saut-sautan ini antara Umar dan para perempuan itu, para ibu-ibu. Kenapa kalian lebih takut kepadaku daripada Rasulullah? Dijawab oleh perempuan tadi, benar. Kami lebih takut kepada engkau karena engkau lebih galak, lebih garang, lebih kasar daripada Rasulullah. Seperti itu. Lucu, akhirnya Nabi ketawa lagi. Akhirnya Nabi berkata setelah itu, Umar, wahai Umar, walladzi nafsi biyadih, demi Allah kata Nabi, ma salakta fajjan, tidaklah engkau melintasi satu gang, satu jalan yang mana setan akan melewati jalan yang sama, kecuali setan-setan itu akan menyingkir. Mereka akan mencari jalan yang lain supaya tidak ketemu dengan engkau, supaya tidak papasan dengan engkau, kata Nabi. Nah, itulah dikatakan setan takut kepada Umar. Iya, kalau cerita Umar saja sampai habis hadisnya tidak kebaca. Baru Umarnya saja tuh ini hadis Umar bin Khattab. Jadi Umar berkata, dia bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulullah, ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah, lagi ngeriung kayak gini, di tengah ada Rasulullah. Ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah, zata yaumin, suatu hari, idh tala alaina rajulun shadidu bayadis siyab. Jadi kami sedang ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah, di hadapan Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Pakaiannya sangat putih, gitu kan? Shadidu sawadis sya'ri. Rambutnya sangat hitam sekali. Luar biasa, aneh, gitu kan? La yura alaihi asharus safar. Kemudian tidak ada tanda-tanda ini orang musafir. Tidak ada tanda orang musafir, orang dari jauh kan? Tidak ada tanda-tandanya. Orang dari perjalanan jauh, musafir, orang asing yang datang, biasanya ya rambutnya kusut, pakaiannya berdebu misalnya kan. Ini pakainya sangat putih, rambutnya sangat rapi, sangat hitam. Tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahad. Dan kami pun tidak ada yang kenal dengan orang ini. Kami pun satu pun tidak ada yang kenal. Kemudian hatta jasa ilan Nabi. Akhirnya orang ini duduk mendekati Nabi. Mendekati Nabi, menghadap Nabi. Fa asnada ila rukbatayhi. Jadi kayak nyelongcong banget ini orang Islam kan. Langsung ngadep Nabi, deketin Nabi, dia duduk, lantas di hadapan Nabi dia duduk begini. Di hadapan Nabi. Pas Nabi duduk begini, dia begini juga. Ini dengkulnya diadu dengan dengkul Nabi. Berani sekali sama Nabi kan. Kemudian
Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian dia letakkan dua tapak tangannya ke atas dua pahanya begini. Ini beradu dengan Nabi tuh. Dengkulnya nih. Lututnya nih beradu dengan Nabi. Ada keterangan dari hadis lain bahwasanya dia meletakkan dua tangannya, dua tapak tangannya di paha Nabi. Di paha Nabi tuh. Tapi di paha dia sendiri lebih kuat. Karena kalimatnya wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Jadi tidak disebutkan, itu cuma domirnya aja ya, nya itu ya. Dia letakkan dua tapak tangannya di atas dua pahanya. Nah, dua pahanya itu kembalinya ke dia atau ke Nabi. Tapi yang lebih kuat katanya ke dia. Jadi dia letakkan dua tapak tangannya di atas dua pahanya. Dua pahanya sendiri, bukan dua paha Nabi. Tapi di keterangan lain dikatakan dia letakkan dua tapak tangannya di atas dua paha Nabi itu begini. Nah, sudah begini ya, apa selanjutnya apa tuh? Setelah begitu dia berkata, wa qala ya Muhammad. Kemudian dia berkata, ya Muhammad. Waduh, manggil nama aja nih, ya Muhammad. Yang lain mana ada tuh yang Muhammad? Ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya. Tidak sopan. Tapi ini malaikat mau mengajarkan ya, artinya secara keseluruhan tuh. Untuk pelajaran. Kemudian ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Nabi jawab, al-Islamu anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus salata, tutiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Nabi sebut tuh rukun Islam. Islam itu kata Nabi bahwasanya engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian engkau mendirikan salat. Kemudian engkau mengeluarkan zakat. Kemudian engkau puasa di bulan Ramadan. Kemudian engkau haji kalau mampu. Rukun Islam 5. Mengucap dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian qala sadaqta. Engkau benar kata malaikat ini yang menyamar seorang laki-laki yang berpakaian putih, jubah putih. Engkau benar. Akhirnya kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami keheranan kata Umar. Aneh, orang ini aneh. Kami sangat heran sekali. Dia yang bertanya, dia yang benarkan. Dia nanya, dia yang benarkan. Jadi macam mau ngetes saja kan. Kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Kemudian kabarkan kepadaku apa itu iman. Dijawab oleh Nabi, antu minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi sebut rukun iman. Iman adalah bahwasanya engkau beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yang keenam, engkau beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Nabi sebut rukun iman yang 6. Dia bilang shadaqta, engkau benar. Kemudian
dia tanya lagi, malaikat tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan adalah bahwasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Engkau menyembah Allah, engkau melihat Allah tuh. Salat lihat Allah di hadapan kita. Kalau kita di depan kita presiden gemeter, lihat orang itu apa, pembawa acara turun naik bendera aja, kita di hadapan bendera aja begitu, nggak ada dia garuk-garuk goyang-goyang. Sami Allah liman hamidah, langsung mantap tuh tangannya tuh. Nggak ada goyang-goyang. Kalau dia mundur kaki supaya jangan ini, dalam sholat itu bergerak 3 kali berturut-turut batal kan. Nah ini yang sering ke Arab, di sana sebagian besar tidak pedulilah masalah itu. Sholat lari sana lari sini sambil gendong anak. Anaknya dipempes, pakai pempes, dia buang najis di situ, digendong. Kalau ada yang di depan kosong, dia ngisi yang kosong tuh berjalan saja. Sebetulnya seperti langkah itu tuh, waktu bawa bendera itu satu langkah mantap, satu langkah lagi, tidak langsung kayak jalan aja tuh. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Engkau yakin bahwa yang engkau dilihat oleh Allah. Engkau merasa dilihat setiap saat oleh Allah SWT. Wah itu luar biasa. Ini aja kalau kita yang makom yang pertama tadi kita melihat Allah. Makanya wali-wali itu lihat apa aja, lihat Allah. Lihat pohon, lihat Allah. Allah yang menjadikan pohon itu kan. Kalau tidak ada Allah, tidak ada pohon. Nah kalau tidak bisa melihat Allah, udah kita yakinin, dia yakin bahwasanya dia dilihat, selalu diperhatikan Allah. Itu ihsan, makom ihsan, makom paling tinggi. Kalau kita ini kita tidak melihat Allah, kita pun kadang-kadang tidak merasa dilihat Allah tuh. Musibah. Kemudian sampai jam 11 ya dikit lagi ya, saat habis nih. Kemudian fa akhbirni 'anis sa'ah. Lantas malaikat ini bertanya lagi, kabarkan kapan terjadi hari kiamat, tentang kiamat. Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada yang bertanya. Artinya maksud Nabi, kalau engkau tidak paham kapan kiamat, saya pun sama juga. Tidaklah yang ditanya, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, maksudnya dirinya Nabi, tidaklah yang ditanya lebih paham daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak paham tentang kiamat, kapan terjadi. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian malaikat tadi bertanya, kalau begitu kabarkan saja, terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Kemudian Nabi berkata, antalidal amatu rabbataha, bahwasanya para budak melahirkan tuannya, jadi anak jadi majikannya.
Artinya banyak anak-anak yang durhaka. Para budak melahirkan tuan-tuannya, majikan-majikannya. Jadi setelah dia besarkan anaknya jadi bosnya, jadi majikannya. Orang tua jadi budak, jadi pembantunya, jadi. Kemudian wa antarul hufatal auratal alata li'asha yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan saksikan nanti al-hufat, orang-orang yang jalannya nyeker. Hufat itu orang-orang yang jalannya nyeker, saking miskinnya, tidak sanggup beli. Ya, jangankan sepatu, sendal tidak sanggup beli. Iya. Al-urat, pakaian compang-camping, telanjang. Al-alah, miskin. Ri'asa, kerjanya cuma mengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba orang-orang seperti ini, anak cucunya berlomba-lomba membangun pencakar-pencakar langit. Rumah main tinggi-tinggian, mewah-mewahan ya. Bangun hotel, bangun apa. Nah itu di Mekah tuh. Jadi mereka yang bangun gedung-gedung tinggi itu seperti itu. Dulu mereka kerja ini apa? Pengembala kambing, miskin. Tiba-tiba mereka berlomba-lomba membangun pencakar langit. Di Mekah itu hotel sebanyak itu tinggi-tinggi pencakar langit, dipakainya setahun sekali. Musim haji, nah baru penuh disewa orang Indonesia, orang Malaysia. Apartemen itu. Setelah musim haji udah kosong, setahun kosong. Tapi dia dari setahun itu, hasil setahun disewa cuma 2 bulanan. Itu hasilnya itu ya luar biasa lah. Cukup untuk luar biasa. Artinya hasilnya gede sekali itu. Jutaan real, miliaran setahun sekali. Itu apartemen yang cuma ya, kecil-kecil ya, apalagi yang besar, yang tinggi-tinggi itu. Kemudian summan talak. Kemudian orang tadi pergi. Malaikat tadi setelah nanya terakhir tentang tanda-tanda kiamat, tahu pergi dia. Pergi gitu aja tuh. Akhirnya kami sempat bengong, kata Umar. Kami terdiam, termangu, sempat bengong sebentar, bengong. Kemudian kemudian Nabi berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Orang yang datang tadi siapa?" Dijawab oleh Umar, "Allah wa Rasulullah alam." Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Nabi, "Qala fa innahu Jibril atakum ya'limukum dinakum." Yang tadi datang tadi bertanya, dia membenarkan itu adalah malaikat Jibril. Sengaja Allah kirim ke atas kalian, kepada kalian. Jibril sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan agama langsung kepada kalian, kata Nabi. Jadi malaikat Jibril. Iya, waktu sudah habis, pembahasan masih banyak. Kalau bisa ibu-ibu tuh belajar ini tidak banyak hadis, 40 hadis. Siapa yang mengajarkan hadis 40 hadis ini, hikmahnya yang mempelajari 40 hadis ini nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang yang alim. Ada riwayat yang lain dikatakan suruh masuk surga dari pintu manapun, suruh pilih. Jadi hadis Arba'in Nawawi. Nah, cari yang ada terjemahan gini. Nah, nanti yang ustazanya yang ngajarnya baru dia ngasih, dia baca dari kitab-kitab untuk tafsirannya, untuk keterangannya, untuk syarahnya. Nah, yang lainnya masing-masing pegang ini nih. Ada artinya, Supaya kita
ada pegangan itu al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti buruan kita. Kita masuk ke hutan berburu, manjangan segala macam. Jadi ilmu ini dikatakan ibarat buruan. Kemudian al-kitabatu qaiduhu. Adapun pengikatnya adalah tulisan. Jadi qayyid suyudaka bil hibal wasiqah. Hendaklah kalian ikat buruan kalian supaya jangan lepas dengan tali yang kuat. Dengan buku, ada bukunya, ada tulisannya, saya kan. Tapi sekarang udah canggih. Jadi walaupun tidak ditulis, nah kita ada rekamannya. Tinggal dibuka lagi, ulangi lagi itu. Buka lagi. Diklik aja di Daim Madinah ya. Ada semua tuh. Bacaan sejarah sahabat-sahabat, insyaallah. Ya, sudah waktunya. Maaf lewat sedikit. Kita sudahi dengan baca doa. Siapa yang baca doa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma shrah sudurana li ta'atik. Allahumma hdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa sahhil umurana wa sahhil umurana wa umur walidina wa umur dunya wal akhirah. Allahumma dafi'al bala'i fa'anna jami'al bala'i fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma kafi al-muhammad. Allahumma qadi al-hajat. Allahumma qadi al-hajat. Allahumma qadi al-hajat. Ikdi jami' hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.